Amin. Silakan dulu, saudara-saudara sekalian. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus masih diberikan kesempatan untuk melayani tempat ini. Kemudian terima kasih kepada Ibu dan Bapak Gembala ini yang memberikan saya kesempatan lagi untuk melayani. Setelah sekian lama saya tidak hadir, langsung ditodong. Jadi saya kalau menolak, wah pasti tidak bagus ini. Akhirnya saya memberi kesempatan untuk boleh hadir di tempat ini. Saudara-saudara sekalian, sore hari ini saya membawa tema kepatuhan dan kepakaran di dalam Tuhan Yesus yang membawa kemenangan. Kemenangan apa ini? Ya. Kita akan baca dari 1 Tawarik 14 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai dengan 17. Saya baca ayat ke-6, Bapak Ibu Saudara membaca ayat ganjil. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Orang Filistin itu meninggalkan para Allah yang di sana, lalu orang Israel membakar habis atas perintah Daud. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Sore hari ini kita akan belajar dari seorang Raja Daud, ya. Dari ceritanya Raja Daud diangkat menjadi raja, ya. Walaupun sudah murapi lama kan, diangkat menjadi raja setelah Saul mati. Ya. Ketika Daud sudah terkenal menjadi raja, maka orang Filistin berkumpul untuk menyerang dia. Ini kisah ini ada di dua tempat, ada di Tawarik, ada juga di Samuel. Berarti ini adalah kisah yang luar biasa, firman yang luar biasa. Ya, ini juga menjadi bagian dari rema dalam kehidupan saya. Saya selalu ingat ketika saya menghadapi masalah. Terima kasih. Ya, saya selalu ingat firman ini. Daud menjadi raja diperhadapkan masalah dengan orang Filistin. Sebenarnya kita, ya, manusia biasa, udah manusia biasa dihadapkan masalah lagi. Kalau raja ada apa ya? Ini manusia biasa, selalu diperhadapkan dengan masalah. Sebenarnya sama. Ya. Apa yang Daud lakukan? Ya. Slide. Ya. Apa yang Daud lakukan? Kita akan belajar pada sore hari ini. Lanjut slide. Ya. Dalam 2 Samuel 5
ayat 5 dan 17, pasal 5 ayat 17 mengatakan, jauh pergi ke kubu pertahanan dan berdoa, ya, dan bertanya. Ya, pastilah itu hubungan kita dengan Tuhan adalah kita berdoa. Nah, inilah yang akan menjadi dasar setiap permasalahan yang akan kita hadapi, ya, kita mencontoh Daud apa yang Daud lakukan. Selain, ya, ada beberapa tipe manusia menghadapi masalah, ya, banyak sekali tipenya. Sore ini mohon izin saya buat menjadi dua tipe, ya. Ada yang negatif, ada yang positif. Slide, ya. Nah, ini yang sering saya lakukan, ya. Ketika ada masalah, yang pertama biasanya kita lakukan apa? Emosi, marah. Ya Tuhan, kenapa begini? Ya, orang Manado begitu. Kenapa begini? Kenapa harus terjadi? Kenapa harus ketemu dengan ini? Padahal saudara, dalam Amsal 14 ayat 17 dikatakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana dia akan bersabar, tenang dalam menghadapi masalah. Saya tanya, apakah ada yang tidak pernah menghadapi masalah? Tidak mungkin. Mungkin hari ini kita juga sedang menghadapi masalah yang belum selesai, ya. Untuk itu tenang, jangan emosi. Apalagi ketika Anda menjadi seorang pemimpin, mungkin pemimpin rumah tangga atau apapun itu, ya, jangan emosi menghadapi masalah, apalagi mengambil keputusan pada saat kita masih marah. Nanti akan tidak baik, ya, karena tidak dengan hati yang tenang. Amsal 14 ayat 29 katakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Itu tadi. Ketika kita marah-marah mengambil keputusan, saya pilih ini, bisa jadi pilihan kita adalah salah dan akan berakibat fatal. Yang kedua, dengan kekuatan sendiri. Biasanya orang-orang hebat, ya, mungkin orang punya kuasa, punya jabatan, punya kemampuan, punya kekayaan dan sebagainya. Ketika menghadapi masalah, tenang, saya selesaikan dengan cara saya sendiri. Ada satu kisah dalam Alkitab, Samson. Pasti semua orang kenal Samson karena di Simpson atau Samson, ya. Dalam sekolah minggu juga sudah diajarkan. Memang dia diberikan karunia kekuatan yang luar biasa. Nah, sampai akhirnya dia dirayu-rayu sampai memberikan rahasia kekuatannya. Berkali-kali dia bisa lolos dari orang Filistin, tapi ketika setelah dia cerita tentang rahasianya dan dipotong rambutnya itu, ya, begitu mau ditangkap lagi dia teriak, seperti biasanya aku akan lepas dari orang Filistin. Dia tidak tahu bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Akhirnya dia ditangkap, disiksa dan menjadi bahan lelucon untuk musuh-musuhnya, ya. Makanya saudara, jangan sesegera mungkin kita menggunakan kekuatan kita sendiri dalam menghadapi berbagai masalah. Selanjutnya ada lagi mengandalkan manusia atau bertanya pada tempat yang salah, curhat. Ini yang sering kali terjadi, ya, sekarang zaman medsos. Biasanya mungkin yang masih muda-mudi, kalau saya pemuda tapi sudah stop lama, ya. Yang masih muda-muda itu biasanya, ya, contoh aja, ya, semoga tidak terjadi sih. Putus dengan cowoknya atau ceweknya, langsung wallnya FB, Instagram story, apalagi status WA, semua kita serahkan di situ, ya. Padahal di situ nanti berbahaya, ya, karena nanti ada masukan-masukan orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi ini yang sudah yang sudah suami istri. Saya baru marah ini dengan suami saya atau dengan istri saya dan sebagainya. Nanti di situ ada kesempatan orang memberikan pesan-pesan yang tidak baik. Kasih tinggal jauh. Waduh, bahaya. Ya kan? Makanya kita harus mencari orang yang tepat ketika mau curhat.
ya, ataupun mau bertanya, ya, dan jangan pernah mengandalkan manusia. Saudara, ada kisah sebelum Daud diangkat menjadi raja, ya, Saul waktu itu masih menjadi raja, dia harus menghadapi orang Filistin, dan waktu itu Samuel sudah mati, sudah meninggal. Ya, biasanya kan mereka bertanya, Samuel, tolong tanyakan apa yang harus kami lakukan. Nah, saat ini tidak ada. Ya. Pada saat zaman Saul banyak penglihat arwah atau seperti dukun mungkin ya, seperti dukun itu dibunuh sama Saul, tidak boleh hidup. Nah, pada saat itu dia bingung, dia berdoa tidak ada jawaban Tuhan. Akhirnya dia datang, ya, pakai cover, ya, untuk datang ke seorang ibu ketua penglihat arwah. Walaupun hasilnya adalah kehancuran kerajaannya. Apalagi kita mengandalkan manusia, ya. Saudara, ini sangat sering terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal ini yang akan membuat masalah kita tidak selesai tetapi menjadi lebih buruk. Makanya sore hari ini, ya, saya selalu mengingatkan diri saya dan juga saudara-saudara sekalian bagaimana kita akan melihat seorang contoh Raja Daud. Selain yang dilakukan Daud ketika dia mendapatkan masalah, ya. Kita baca ya dalam 2 Samuel, saya bacakan 2 Samuel 5 ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan dan dilanjutkan di bawahnya. Dia bertanya kepada Tuhan. Seorang Raja Daud, ya, ketika menghadapi masalah, dia tetap berdoa, dia tetap bertanya. Ini langkah awal, saudara-saudara. Apapun masalah kita, mau besar, mau kecil, mau kita bilang ini gampang ini, jangan, tetap bawa di dalam doa. Agar kita, ya, selalu dalam perlindungan Tuhan. Agar kita berusaha untuk mengandalkan Tuhan. Saudara, Daud ini sebelum menjadi raja, dia udah berkali-kali bertempur. Saya aja kata belum pernah bertempur, Pak. Ya. Tetapi Daud, ketika dia belum menjadi prajurit, ketika menjadi gembala, ya, dia sudah mengalahkan beruang dan singa. Ya, dikatakan mau rahanya singa bisa dia belah. Bahaya Daud ya. Kalau punya suami kayak Daud, bahaya ibu-ibu yang cewek. Bahaya jangan sampai terjadi. Ya. Sampai dengan dia pertama kali melawan orang Filistin adalah Goliat, ya, tanpa baju tempur. Ya, dia katakan sama Saul, saya sering mengalahkan beruang, saya sering menghalau singa yang akan memakan domba-domba saya. Ya, tetapi yang paling penting adalah ketika Daud mendatangi Goliat, dia datang dengan Tuhan semesta alam. Nah, itu yang luar biasa, ya. Kemudian yang kedua adalah iman dan mengandalkan Tuhan. Itulah yang dicontohkan Daud. Dia beriman, saya yakin, ya, apabila saya melawan dia, ya, saya akan diberikan kemenangan. Banyak kisah-kisah iman, saudara, dalam Ibrani 11, ya. Contohnya seperti bagaimana Abraham harus diberikan perintah dan melaksanakan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, Ishak, tapi dia lakukan. Bagaimana Musa, orang yang tidak pintar, tetapi dia bisa memimpin bangsa Israel karena iman. Bagaimana Gideon, yang katanya tadinya penakut, menjadi pahlawan pemberani, dan masih banyak lagi. Milikilah iman, ya, milikilah iman. Yang selanjutnya adalah mengandalkan Tuhan.
Yeremia 7 ayat 17 sampai 18 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara, ini bukan hanya kata-kata, ini bukan hanya konten, meme, mengandalkan Tuhan. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan, tetapi ini harus benar-benar kita lakukan. Ya, walaupun kita punya kemampuan kehebatan, ya, kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Awalnya dapat dari berdoa itu tadi, ya, berdoa itu tadi. Kita akan naik lagi, ya ini inti, ya, akan mulai berat, peka dan lakukan petunjuk Tuhan. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa Daud sudah berkali-kali memenangkan pertempuran. Ya, kalau kita baca tadi ayat tadi yang kita baca tadi, pada saat orang Filistin kembali mau menyerang dia, apakah Daud langsung sudah tenang, kita sudah tahu ini, kita akan hadapi dengan cara begini? Ternyata tidak. Di masalah yang sama yang pernah dihadapi, Daud tetap bertanya kepada Tuhan. Inilah gambaran tentang kerendahan hati, mengandalkan Tuhan, beriman. Pada pertanyaan yang kedua ini sebenarnya lebih susah, saudara-saudara, ya. Karena ketika Daud bertanya, ya, Tuhan, akankah kau serahkan orang Filistin ini kepadaku? Tuhan, apakah aku harus maju berperang orang mereka? Tuhan menjawabnya, jangan. Ini ya, kita baca saja ya. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bilang, saya berhenti dulu ya. Orang yang sudah hebat dalam strategi, sudah sering menyelesaikan pertempuran, sudah sering menyelesaikan masalah, ya. Ketika dikasih petunjuk Tuhan, kamu harus gini. Kerendahan hati lagi, saudara. Ya. Tidak menggunakan ego. Enggak, saya bisa ini. Saya punya cara yang lain. Strategi saya pasti lebih jitu. Tetapi tidak. Daud mau melakukan itu. Kita maju lagi. Dan bila engkau mendengar bunyi jerat langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Mungkin saya dan saudara bertanya, wah enak dong kalau Daud begitu berdoa dijawab. Seperti telepon, ya, telepon orang tua kita, istri, anak, halo, ya, directly, jawabannya langsung. Tetapi hari ini kan kita tidak seperti itu, ya Tuhan, tidak ada kok, tidak ada suara Tuhan itu, tidak ada. Ya, sampai dengan saya umur sekian, saya belum pernah menerima suara Tuhan. Anakku tidak pernah. Nah, terus gimana ini Pak? Caranya ini untuk mengetahui, untuk peka, ya. Karena dikatakan pada saat ada derap, suara derap di atas pohon kertau, maka majulah kamu. Terus kapan kita akan maju? Ya. Yang pertama, apa jawaban Tuhan? Pak, saya tidak tahu. Kapan saya harus melakukan? Pak, saya tidak tahu. Ya, makanya saya bilang kepekaan dan lakukan petunjuk Tuhan ini adalah yang terpenting. Ternyata, ya, kalau kita melihat proses kehidupan Daud, kan tidak hanya di situ. Sama dengan kita. Ketika kita mau peka akan suara Tuhan, ketika kita mau tahu mana ini suara Tuhan, mana ini yang bukan, maka harus ada proses dalam hidup. Yang pertama, ya,
kebiasaan atau karakter kita yang pertama adalah berdoa. Apakah kita sering berdoa? Dalam suatu hari berapa kali berdoa? Silakan jawab jujur di jawaban masing-masing. Yang selanjutnya bersaat teduh. Ya, bersaat teduh itu sebenarnya ya berdoa juga, tetapi lebih dalam lagi. Ya, seperti tadi para soldier dan singer membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Luar biasa itu, terjadi hubungan. Berdoa, saat teduh. Selanjutnya agar kita mengetahui yang mana petunjuk Tuhan, membaca Alkitab. Tiga hal ini sebenarnya mudah dikatakan, tetapi saya tanya, apakah Bapak Ibu laksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Oh sudah Pak, oh belum Pak. Kalau yang belum harus, ya. Kadang saya punya pengalaman Bapak Ibu, saya bangun tengah malam, saya berdoa, ya, saya berdoa. Oh itu indah itu. Tadinya takut kan, pas berdoa gini, ingat-ingat yang di film, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, ya kan? Tapi lama-lama ya itulah menyenangkan. Kalau mungkin kalau teman-teman kita di sebelah namanya sholat malam lah atau apa ya. Dan ternyata betul, disitulah kita akan terjalin hubungan yang indah dengan Tuhan. Karena kita memberi waktu khusus, kepada Tuhan. Makanya saya bilang ketika ada masalah, saya tidak mendengar suara Tuhan secara jelas begini tidak, tetapi Tuhan menaruh di dalam hati. Oh ini yang harus kita lakukan. Mungkin kita tidak mampu melakukannya, tetapi Tuhan menguatkan. Saya maju lagi. Ditambah lagi sebenarnya dengan proses itu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka Tuhan akan menempatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Wah, inilah kunci saudara. Inilah kunci. Orang-orang yang mau mendekat kepada Tuhan dalam hidupnya ada Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan membantu kita, memberikan kepekaan, memberikan keyakinan mana kehendak Tuhan, dan juga memberikan kemampuan untuk kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Makanya setiap waktu kita bisa meminta pertolongan Roh Kudus karena Dia ada dalam hidup kita. Dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ini proses lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menaati perintah Tuhan, berarti kita mengasihi Tuhan. Itulah makanya Roh Kudus mau tinggal dalam hidup kita. Aku akan minta kepada Tuhan, Tuhan Yesus. Aku akan minta ke Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Nah, dari proses kehidupan yang kita bangun setiap harinya itu menjadikan kita adalah rumah untuk Roh Kudus. Kita maju lagi dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini sebenarnya sebuah proses dari hal kebiasaan sehari-hari, berdoa, saat teduh, membaca firman Tuhan. Akhirnya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Akhirnya
karena apa, kita sudah ditinggali oleh Kudus, kita bisa membedakan yang jahat, yang baik. Kita bisa melakukan yang baik. Ya, kita dapat memberikan hidup kita menjadi persembahan yang kudus. Wah, ini luar biasa. Tanpa pimpinan Roh Kudus, saya yakin saya juga tidak bisa melakukannya. Karena hidup kita sangat mungkin ya, untuk digoda, diberikan kesempatan untuk dicoba dan sebagainya. Tanpa Roh Kudus tidak akan mampu. Saudara, ya. Ketika kita mau mendengar Dia, ya, kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita, Tuhan mau hadir. Tuhan mau hadir. Saudara, saya punya kesaksian, walaupun tidak kesaksian saya pribadi, tapi tim ya, tahun 2021 dari 2020 sebenarnya, dari lama sebenarnya di kantor kami yang dulu, kami ingin punya gereja, ya, kami ingin punya gereja. Nah, pada saat saya di situ kita membentuk panitia gereja. Waktu itu bukan saya ketuanya ya. Kita berusaha, akhirnya deal, sudah mendapatkan izin, sudah mendapat bantuan dana, ya. Akhirnya walaupun saya bukan ketua panitia, saya bicara di depan jemaat, saya sampaikan, haleluya, puji Tuhan, gereja kita akan segera dibangun. Oh, sukacita semuanya. Pada saat itu saudara, tiba-tiba beberapa selang waktu disampaikan, oh, untuk sementara gereja belum bisa dibangun. Dan dana yang sudah disiapkan menjadi tidak ada, yang tadinya ada menjadi tidak ada. Pada masa menunggu itu saudara, setiap saya ibadah bersama-sama ya, waktu ini sama mereka sering tanya, Pak Chandra, gereja kita di mana? Aduh, di hati itu rasanya maknyes itu bahasa Jawa ya, gimana ya? Seperti terpukul, sesak. Bagaimana nih? Saya bicara sama rekan-rekan jemaat, saya minta maaf, mungkin ada kesalahan saya, ya, sehingga ini kok gerejanya agak terhambat sedikit. Mereka sudah mulai murun-murun, ya. Padahal tadinya saya berapi-api menyatakannya, ya. Tetapi dalam waktu itu, ya, sementara menunggu saya berdoa, Tuhan, masakan Engkau akan permalukan saya. Ternyata Tuhan kirim, ini ya, cara yang aneh, cara yang harus dengan peka, ya, melihat peluang, ya. Ketika itu datang lagi orang, Pak, saya akan mengerjakan ini Pak, gimana Pak? Oh ya boleh, saya bantu, saya arahkan. Saya cuma minta tolong, dia bukan orang Kristen. Saya bilang, Pak, tapi kalau berhasil, Bapak bantu saya untuk ini bangun gereja ya. Butuh dana berapa? Waktu itu sekitar 400-an juta lah. Ya. Wah, kalau 400 saya tidak mampu Pak. 200, ya udah 200 juta. Akhirnya berjalan, selesai dia pekerjaannya, ya. Akhirnya dia membantu, Pak, ini untuk gereja 200 juta. Jadi sebenarnya caranya agak licik, tetapi tulus, ya kan? Agak licik sedikit, tetapi tulus. Nah, saya sudah punya modal. Tinggal sekarang izinnya lagi nih. Nah, susah sekali saya untuk izin, gimana caranya? Nah, pada saat ada ganti pimpinan, ya, pimpinannya bukan orang Kristen, ya. Pada saat santai-santai beliau bilang mau karaoke. Kalau manggil saya adik, kau menyanyi apa? Batu karang yang teguh atau kidul jemaatku? Maksudnya apa ini? Coba, Bapak kenapa tahu lagu-lagu pujian? Dulu kan saya SD SMP di sekolah Kristen. Wah, itu memang ya, saudara, langsung ditang, ya kan? Ini peluang. Saya berdoa lagi, saya sampaikan teman-teman, kita harus berdoa, kita harus. Akhirnya saya ngomong, Bapak izin, kalau boleh kami izin membangun gereja. Di mana? Di sana. Yuk, kamu kasih lihat tanahnya. Tanahnya itu sudah tanah kosong, tadinya jadi tempat sampah, saudara. Ya. Karena saya milih di situ agar orang kasihan kan. Kalau saya milih lokasi yang bagus di sebelah tempat parkir yang luas, mungkin orang ini kayaknya terlalu luas. Saya pikir
Saya dikasih hikmahnya yang situ di belakang rumah saya. Dengan gagah beliau bilang, udah bangun aja. Dari kata-kata beliau bangun saja itu langsung kita action. Saya cari orang-orang yang membantu saya, ketemulah satu orang kontraktor Kristen ya. Pak, saya punya uang 200 juta. Bapak mau nggak bantu saya bangun gereja? Mau gereja? Oh iya mau. Pak, tapi sebenarnya 400 juta nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama cari. Dalam waktu sekitar 5 hampir 6 bulan gereja itu berdiri karena kerja tim dari nol sampai dengan berdiri sampai dengan lengkap alat Indonesia belum ada ya, maksudnya sound system, kursi, AC semuanya ya, sudah bisa dioperasikan dengan baik dan saya pindah ke sini. Itu luar biasa kerja tim kita dan itulah kerja Tuhan. Kadang Tuhan memberikan waktu kita untuk berpikir, untuk bertanya, hanya untuk memperdalam iman kita. Kalau kasarnya hanya untuk menguji apakah benar kita benar-benar untuk Tuhan, apakah benar kita mau menghadapi masalah itu dengan mengandalkan Dia. Saudara-saudara, semua yang saya ceritakan ini ternyata ada satu kata, yaitu kerendahan hati. Ketika kita memiliki kerendahan hati, maka akan muncul kepatuhan dan kepekaan akan Tuhan yang membawa kemenangan. Kalau mungkin apa yang saya sampaikan sore ini, Pak tadi Raja Daud, Bapak kan Bapak kan aparat, makanya bisa melakukan ini dan sebagainya. Kita ada satu toladan yang tidak bisa kita pungkiri, yaitu Tuhan Yesus. Slide. Maju ya. Kepatuhan dan kepekaan akan membawa kemenangan. Slide maju. Gambarnya kurang jelas. Ketika Tuhan akan menghadapi hari penyaliban di Bukit Golgota, seorang Tuhan, tetapi pada waktu itu Yesus 100% juga manusia, anak Allah. Apa yang Tuhan lakukan ketika mau menghadapi hari yang besar, masalah yang besar? Dalam Matius 26 ayat 39, maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang Kau kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Saudara-saudara, kerendahan hati Tuhan Yesus inilah yang menyelamatkan kita pada hari ini. Setuju? Kalau waktu itu Tuhan bilang, sudah aja. Kalau mau jadi begini saya tidak mau. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan bisa melakukan apapun waktu itu. Tapi Tuhan tetap merendahkan diri. Tetap ikut dalam rencana Bapa yang luar biasa. Untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Menjadi penolong Tuhan, juru selamat bagi banyak orang. Mari saudara-saudara, batasi diri dengan kerendahan hati. Mulai membiasakan diri untuk berdoa, bersaat teduh, membaca firman Tuhan, mengundang Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup kita, untuk kita menjadi lahir baru di dalam Tuhan, agar kita menjadi umat-umat yang pemenang, lebih dari pemenang, bermanfaat bagi banyak orang, ya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin saat ini kita tidak mampu, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan. Saya percaya hari ini juga mungkin ada yang banyak datang membawa masalah. Jangan ragu-ragu, katakan, Tuhan, saya mau datang kepada Engkau.
Saya mau selesaikan masalah ini bersama Engkau. Saya mau mengandalkan Engkau Tuhan untuk mengatasi segala masalah ini. Dan saya yakin Tuhan akan kirimkan kuasa Roh Kudus dan membantu kita semua. Haleluya. Terima kasih. Saya tidak berpanjang lebar. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih.